memutuskan resign karena udah nggak sanggup dengan ketoksikan sampai demam. Katanya takut gak bisa ngasih makan aku. Coba buka usaha frozen sendiri. Modal 1 freezer, itu pun duitnya minjem mama. Karena aku ngontrak dan yang punya rumah tahu aku mau buka usaha frozen, harga kontrakan jadi dinaikkan. Kontrakan kemahalan, jadi pindah rumah lagi, cari yang lebih murah. Antar ayam pakai motor, sekarung 2 karung. Luar biasa ya. Ke Palembang berdua, naik Sigra. Posisi aku demam, tapi tetap gas demi cari supplier ayam frozen murah. Cek recek ayam sama suami tercinta. Pulang ke Pekanbaru, mulai antar ayam lagi. Udah mulai banyak nih, udah 4 karung ini sekarang. Mulai banjir orderan, ngerjain semua masih berdua aja. Dibantu adik iparku dari pagi sampai subuh. Dari pagi sampai subuh, lama banget dah. Kaki bengkak terkilir karena bantu suami angkat karung ayam. Masya Allah, perjuangan. Ini endingnya kayaknya bakalan sukses banget sih. Mulai antar ayam pakai Sigra, kebanggaan. Sampai Sigra tuh bau busuk berbelatung. Weh, ini bakalan jadi mobil sejarah banget sih kayaknya. Suamiku bongkar ayam, tontonan sendiri, belum punya karyawan. Luar biasa. Beli meja kantor ala-ala. Bahagia kali bapak ini. Serasa bos beneran, padahal karyawannya cuma diri sendiri, istri dan adiknya. Mulai serius buat CV sendiri. Ini mulai nih kecium bau-bau kesuksesannya, udah mulai tercium ini. Beli timbangan pertama kali. Akhirnya beli angkutan pertama kami, biar enggak nganter pakai motor dan Sigra lagi. Grand Max kecintaan. Ya Allah, ini mulai belanja nih, belanja besar-besaran ini kayaknya. Beraniin diri buka cabang di Medan. Nah kan luar biasa ini. Prepare buka cabang di Medan. Kanvas berdua, cari apapun kesana kemari berdua. Ini emang bener-bener pasangan couple bisnis banget nih. Ke Surabaya cari supplier ayam yang lebih murah dan besar. Luar biasa. Kunjungan ke pabrik ayam frozen di Mojokerto. Pulang-pulang tumbang berdua tumbang. Kecapean, nggak ada istirahatnya, mikirin ayam. Alhamdulillah, nah kan ini udah sukses banget ini kelihatannya ini. Sekarang punya kantor sendiri, nggak main bos-bosan lagi sama suami. Nggak pernah ngebayangin tiap hari nerima uang segini. Allah, Masya Allah, tapi ini udah pengorbanannya udah banyak nih cuy. Jangan mikirnya yang di bagian manisnya doang. Bismillah, cari istana baru, istana keduaku sama suami. Tambah anggota lagi, kuat-kuat ya angkutan ayamnya. Dikadoin suami mobil impian. Dari yang ngerjain semua berdua, sekarang punya karyawan-karyawan yang paling kusayangi. Ajak tim yang bantu Bang Doni dan aku. Sampai di titik ini, sayang kalian banyak-banyak. Next, kita kemana lagi ya? I love you sayang, masih panjang perjalanan kita. Istrimu nggak pernah ada rasa jenuh nemenin kamu dari nol sampai nanti lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Couple businessman banget nih, couple banget pokoknya ini. Luar biasa. Oh my god. Wow. Dulu ada sahabat gua yang bilang, setelah lu menikah nanti lu akan merasakan ikatan yang enggak pernah lu rasakan sebelumnya. Awalnya gua nggak paham karena belum menikah. Setelah nikah, gue paham apa yang sahabat gue bilang. Ikatan antara kita dengan suami itu adalah ikatan yang nggak pernah kita rasain sebelumnya. Bahkan, ikatan yang kita rasakan dalam pernikahan nggak kita temukan dalam ikatan sama orang tua. Nggak juga kita temukan dalam ikatan sama pacar. Ikatan batin antara suami istri itu ajaib banget. Nggak bisa dijelaskan. Tapi yang udah nikah pasti paham banget gimana rasanya ikatan yang hadir antara suami dan juga istri. Keren banget memang Allah menghadirkan rasa berbeda untuk mereka yang memilih bersatu dalam ridhonya Allah. Dan ikatan indah itu nggak akan bisa kita dapat kecuali dalam pernikahan. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi pernikahan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Gue nggak tahu sih yang kayak gimana yang Mbak ini maksud. Yang gue paham ada rasa yang hanya bisa dirasakan ketika lu udah menikah doang. Aku selalu memandangi wajah suamiku. Kalau tidur, rasanya kasihan banget lihat dia pulang kerja capek. Tapi dia selalu nanyain keadaanku dulu, sayang, udah makan apa belum? Gimana hari ini? Capek nggak? Kalau capek, aku pijetin. Dia nggak pernah ngeluh capek sama aku. Dia selalu ngusahain apa yang aku mau. Jadi sebisa mungkin aku perhatian banget sama suamiku. Masya Allah. Dari kecil dia kurang figur seorang ibu. Ditambah lagi dia ngurusin adiknya yang
yang waktu itu masih kecil-kecil banget. Suamiku selalu ngomong sama aku, mau bahagiain aku gimana pun caranya, bakal dia usahain. Suamiku paling nggak bisa kalau lihat aku sedih, pasti dia ikut nangis juga. Aku ngetik begini sambil nangis. Kalau mau tidur, aku selalu ngomong sama suamiku, aku mau hidup semati sama kamu. Ya Allah, kemanapun kamu pergi, aku ikut terus. Semoga kita selalu sama-sama sampai akhir hayat kita. Sehat selalu suamiku, doaku selalu menyertaimu. Allah tahu kamu orang baik. Semoga Allah selalu meridhoi jalan kita, selalu melindungi langkahmu di setiap kamu melakukan sesuatu untuk mencari nafkah halal. Amin. Terima kasih suamiku. Denganmu aku bahagia. Aku menemukan figur baru setelah ayahku tiada. Terima kasih telah menjadi suami yang sabar atas segala sikapku. Aku nggak pernah ngerasain kasih sayang yang begitu dalam seperti ini. Tidak banyak kata yang bisa aku ucapkan. I love you, sayangku. I love you more. Pernah tidak kamu berpikir bahwa laki-laki sudah lebih dahulu ribut dengan pikirannya? Ia cenderung dikenal seolah tidak peduli karena merespon amarah kita dengan tenang. Dianggap menyepelekan karena tidak pam chat atau call kita adalah masalah. Dan berakhir apa? Hubungan yang diselesaikan secara sepihak. Padahal apa? Ia sudah lebih dahulu ribut dengan pikirannya, memilih kalimat untuk dikeluarkan, mengontrol emosi untuk dilampiaskan, memikirkan ke depannya dalam situasi yang terdesak, mencoba memahami tanpa diberi penjelasan, memaksa dirinya mengerti kalimat singkat. Laki-laki sudah lebih dahulu ribut dengan pikirannya sebelum ribut dengan pasangannya. Jika amarahnya memuncak, percayalah, isi kepalanya tidak hanya memikirkan hubungan, ia harus memikirkan masa depannya, keluarganya, dan semua berakhir untuk bersama kamu juga. Ia mencoba mengecilkan masalah besar dan menghilangkan masalah kecil. Untuk apa? Untuk tetap bersama kamu. Ini cewek nih yang nulis nih, beneran cewek nih yang nulis. Dulu aku ngambekan, tapi sekarang lihat dia pulang kerja capek lembur masih mau video call tiap malam, masih nyempetin waktu buat aku selalu nurutin main kemanapun. Tapi makin kesini makin ngerti ternyata, jadi dia juga capek harus ngertiin semua. Jadi sekarang makin paham, aku juga harus ngerti dia balik. Diam! Kak, kok videonya banyak yang FYP? Sedikit tips dari aku supaya video mudah FYP. Lengkapi alat ngontennya, terutama lightning, tripod, sama alas. Tapi pencahayaan paling ngaruh sih. Seling video tanpa keranjang kuning. Dan ikuti tren TikTok yang lagi viral dengan konsep affiliate. Pas edit di CapCut, tambahin filter critical clear. Setelah itu video dibuat HD lewat aplikasi Wing. Oh, lewat ini. Upload konten menggunakan lagu yang lagi viral. Dijamin banjir notif. Karena aku sudah membuktikannya sendiri. Nah ini nih, hasilnya beberapa video kita juga akan ikut naik viewsnya. Dan perlahan banyak yang check out. GMP-nya 2,2, estimasi komisinya 230. Banyak kocak, dan paling penting konsisten upload dan saling support sesama pemula. Semangat buat kita semua. Gue salut buat orang-orang yang terus berjuang nih. Viewsnya nggak banyak, kayak nggak ada perkembangan konten-kontennya, tapi dia terus berusaha mencoba. Ada nih yang mencoba sampai 1 tahun belum ada perkembangan dan dia terus konsisten. Tapi nggak banyak yang bisa tahan cobaan. Macam tak betul je budak ni. POV, awalnya aku juga malu ngonten-ngonten kayak gini. Betul. Awalnya aku juga malu ngonten-ngonten kayak gini. Malu ketahuan sama tetangga, teman, dan orang yang ada di sekitar. Takut diketahui, diomongin, dinyinyirin, dibilang sok ngartis dan banyak gaya. Betul ini. Ini sering banget terjadi. Lu yang nonton juga sebenarnya pengen buat konten kan, tapi lu masih malu, lu masih takut diomongin sama orang-orang. Tapi nggak ada salahnya kan mencoba, siapa tahu ada rezekinya daripada ngabisin waktu cuma scroll dan mantengin story hidup orang. Betul, ternyata semua orang ada momennya. Teman-teman followers lama aku pasti tahu udah berapa kali aku ngerubah niche. Kurang lebih 1 tahun berjuang, akhirnya mulai percaya sama kalimat ambil resikonya. Kalau nggak, kita nggak bakal punya apa-apa. Berani melangkah, kalau nggak kita akan stuck di keadaan yang sama. Hiduplah dengan penuh keberanian, sebab dari keberanian itu mana tahu ada nasib baik untuk kehidupan di masa yang akan
akan datang. Mulai hari ini jangan pernah memikirkan perkataan orang lain, harus berani mencoba, berani melangkah, sampai pada saat kamu bisa membuktikan kalau kamu pasti bisa. Ada nih orang-orang yang cuma ngomong kayak gini di dalam ruangan yang hanya ada elunya doang, lu rekam, lu edit, lu upload di sosial media. Ada yang masih belum berani buat ngelakuin itu. Banyak kayak gitu, banyak yang kayak gitu, termasuk elu yang lagi nonton. Wait a minute. Tinggalnya di pelosok desa, pasti selera rumahnya kampungan. Nggak semua kocak, nggak semua yang tinggal di perkampungan itu rumahnya kampungan. Tergantung budgetnya juga. Apalagi kalau kayak gini, ini udah bukan kampungan. Ini kayaknya bakalan mewah banget nggak sih di dalamnya? Loh, jangan salah. Nah kan, ini lihat dari ininya aja nih udah cakep bener. Nah, ini ruang mana nih? Ruang apa nih? Ruang tamu? Ruang sholat? Atau apa ini? Ini udah semewah ini. Allahu Akbar. Lihat, nah, masih bilang kampungan? Enggak lah. Nah, segini bagusnya nih. Mari kita usahakan punya rumah estetik meski kita tinggal di pedesaan. Coba lihat, ini bagus banget, kocak. Nih ruang meja makannya, ini dapurnya. Noh, yang di kota ini juga kalah ini mah kalau kayak gini. Noh, estetik parah ini mah. Noh. Tergantung orangnya nih ya. Kalau orangnya ngerti kayak dekorasi, di interior kayak gitu, cakep bener dah. Kamar mandinya, lihat loh, kamar mandinya. Ini kalau lu masuk nih ke dalamnya, lu bakalan nuansanya nggak ada di kampung. Udah nggak ada serasa di kampung. Ini udah serasanya di hotel nih malahan ini. Udah di kota banget ini mah. Yang bilang kampungan ini matanya nih kotor.